warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Oke, pada video kali ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat proyek tentang sistem pencernaan. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan anak-anak ke dalam 5 kelompok, di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari 6 orang. Masih ingat kelompoknya masing-masing? Nah, nanti masing-masing kelompoknya itu akan membuat proyek sistem pencernaannya. Kemudian, dalam video ini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan proyek tentang sistem pencernaan dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat proyek tentang sistem pencernaan. Anak-anak tolong simak videonya sampai habis. Oke anak-anak, untuk membuat proyek ini, anak-anak perlu siapkan alat-alat dan bahan seperti berikut. Pertama adalah papan styrofoam. Papan styrofoam ini bisa anak-anak ganti dengan kardus bekas yang ukurannya hampir sama dengan papan styrofoam ini. Kemudian 3 buah botol bekas, 2 buah botol yang berukuran besar, dan 1 buah botol yang berukuran kecil. Botol ini akan kita jadikan mulut, dan yang satu akan kita isi air, dan yang kecil akan kita jadikan lambung. Kemudian kita memerlukan selang kecil yang akan kita jadikan kerongkongan dan usus halus serta usus besar dengan panjang kira-kira 3 meter. Kemudian kita memerlukan selang yang berukuran besar dengan panjang kira-kira 40 cm yang akan kita jadikan sebagai usus besar. Kemudian kita perlu siapkan gunting, lilin, korek gas, lem tembak, stik lem, dan paku. Oke anak-anak, itulah bahan dan alat yang perlu anak-anak siapkan untuk membuat proyek ini. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara pembuatan proyek sistem pencernaan ini. Oke, langkah pertama pembuatan proyek ini yaitu potong botol bagian atas menggunakan gunting. Jadi, anak-anak siapkan gunting dan botol, kemudian hitung 3 garis dari atas botol, karena yang akan kita gunakan adalah bagian atas dari botol ini. Langkah selanjutnya yaitu ukur panjang selang dengan papan styrofoam, kemudian potong selang tersebut. Oke, jadi anak-anak perlu siapkan selang kecil, kemudian ambil styrofoam dan botol yang sudah kita potong tadi. Lalu kita ukur di mana penempatan botol dan selang kecil ini yang akan kita jadikan kerongkongan. Kemudian setelah kita tahu panjangnya berapa, kita potong selang ini. Oke anak-anak, langkah ketiga yaitu panaskan paku dengan lilin untuk melubangkan tutup botol. Nah, di sini anak-anak siapkan lilin, korek api, dan botol yang sudah dipotong tadi. Nah, nanti ketika pakunya dipanaskan, anak-anak tancapkan paku tersebut ke tutup botol yang sudah dipotong tadi agar tutup botolnya itu terlubangi.
Langkah keempat yaitu selang yang sudah dipotong digabungkan dengan tutup botol yang sudah dilubangi. Nah, anak-anak, di sini selang dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi, kemudian dilem dengan lem tembak. Dan ketika sudah dilem, tutup botolnya digabungkan kembali dengan botol yang sudah dipotong. Langkah kelima yaitu nyalakan kembali lilin dan lubangkan pada botol kecil menggunakan paku panas. Nah, anak-anak lakukan hal ini lagi untuk melubangi botol yang kecil yang akan kita gunakan sebagai lambung. Nah, di sini yang akan kita lubangi yaitu tutup botolnya dan bagian bawah pada botol kecil ini. Langkah keenam yaitu sambungkan selang pada botol pertama dengan tutup botol kecil dengan menggunakan lem tembak. Nah, anak-anak, sambungkan ujung selang pada tutup botol kecil, kemudian dilem dengan lem tembak. Kemudian potong kembali selang yang berukuran kecil dengan kira-kira panjangnya itu 1,5 meter. Langkah ke-8 yaitu lem selang ke dalam lubang pada botol bagian bawah. Nah, anak-anak, di sini kita lem ujung selang ke botol yang akan kita jadikan lambung pada bagian bawahnya. Selang ini akan kita jadikan sebagai usus halus dan usus besar. Kemudian langkah ke-9 yaitu satukan kerangka yang sudah disatukan tadi dengan papan styrofoam. Nah, tadi kan kita sudah menyatukan lambung, kemudian kerongkongan dan mulut. Nah, di sini kita akan menyatukan lambung, kerongkongan dan mulut ke papan styrofoam dengan dilem menggunakan lem tembak. Sebelum memberikan lem, anak-anak harus memposisikan terlebih dahulu peletakan mulut, kerongkongan dan lambungnya agar tidak berantakan. Langkah ke-10 yaitu selang pada bagian bawah dibentuk seperti zigzag dan dilem. Nah, anak-anak, bentuklah selang pada bagian bawah itu seperti zigzag karena pada bentuk ini akan menyerupai seperti usus halus. Oke, langkah ke-11 yaitu sambungkan selang kecil dan selang besar, kemudian bentuk menjadi huruf N. Nah, anak-anak, ketika selang kecil yang menyerupai usus halus ini sudah terbentuk menjadi zigzag,
Nah, anak-anak masukkan ujung selang kecil ini ke dalam selang berukuran besar. Nah, selang berukuran besar ini akan menjadi usus besar. Kemudian bentuklah selang berukuran besar ini menjadi huruf N. Kemudian, ketika sudah berbentuk N, anak-anak rekatkan dengan menggunakan lem tembak. Selanjutnya, langkah ke-11 yaitu beri lem pada bagian ujung selang dan bentuklah seperti anus. Nah, anak-anak, ketika selang besar sudah berbentuk seperti N atau usus besar sudah berbentuk seperti N, kemudian sisa-sisa selang kecil, anak-anak bisa bentuknya menjadi lurus. Nah, ini akan menyerupai seperti anus. Kemudian, anak-anak berikan lem agar selangnya itu tetap rekat pada papan styrofoam. Oke anak-anak, inilah hasil proyek yang telah Ibu kerjakan tadi. Nanti anak-anak buatnya seperti ini ya, bersama kelompoknya, dengan mengikuti langkah-langkah dan cara yang telah Ibu buat dalam video sebelumnya. Nah, ini akan Ibu jelaskan dulu. Potongan botol ini akan kita jadikan sebagai mulut. Nah, di dalam mulut ini ada gigi dan lidah yang akan berfungsi untuk menghancurkan makanan. Kemudian ini adalah selang berukuran kecil, ini akan kita jadikan sebagai kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan yang namanya peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan. Kemudian makanan akan menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung, ini botol kecil ini akan kita jadikan lambung. Di dalam lambung ini terdapat dua pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Nah, kemudian anak-anak, makanan akan menuju ke usus halus. Nah, ini selang berukuran kecil ini dengan bentuk zigzag ini, anak-anak kita jadikan sebagai usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Nah, kemudian anak-anak, setelah makanan diserap sari-sari makanannya, kemudian makanan akan menuju ke usus besar. Nah, selang berwarna hijau ini akan kita jadikan sebagai usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi pembusukan makanan yang dilakukan oleh bakteri namanya Escherichia coli. Kemudian terjadi juga penyerapan makanan. Kemudian sisa-sisa makanan yang mengalami pembusukan akan menuju ke anus. Nah, ini akan kita jadikan anus. Nah, di dalam anus ini makanan akan keluar dalam bentuk feses. Oke anak-anak, kita lakukan percobaan sistem pencernaan ini apakah berjalan dengan lancar. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan air berwarna merah yang kita bisa anggap dia sebagai air atau makanan. Kita tuangkan ya ke dalam mulut. Perhatikan ya anak-anak. Lihat anak-anak bagaimana prosesnya dari mulut, makanan ke kerongkongan, kemudian ke lambung,
kemudian ke usus halus, selanjutnya makanan ke usus besar, dan menuju ke anus. Lihat, ini keluar. Ini adalah simulasi sistem pencernaan pada manusia. Oke anak-anak, inilah video tentang bagaimana cara membuat proyek sistem pencernaan yang akan anak-anak kerjakan. Jangan lupa ikuti step by step dari awal sampai akhir di dalam video ini ya. Kemudian jangan lupa kerjakan kesimpulan yang ada di dalam LKPD-nya. Nah anak-anak, jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, boleh ditanyakan sama ibu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.